teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agustina Mutiara Darso dari kelas 11C. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai trigonometri pada segitiga siku-siku. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari trigonometri. Teman-teman, trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sudut dan panjang sisi pada segitiga. Trigonometri digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dan panjang sisi pada segitiga, terutama segitiga siku-siku. Kira-kira, apa itu segitiga siku-siku? Jadi teman-teman, segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki satu sudut siku-siku sebesar 90 derajat. Segitiga siku-siku memiliki 3 jenis sisi. Nah, kira-kira apa sisi-sisi tersebut? Jadi, sisi yang pertama yaitu sisi hipotenusa. Sisi hipotenusa adalah sisi yang terletak di seberang sudut siku-siku. Yang kedua yaitu sisi sebelah. Sisi sebelah adalah sisi yang terletak di seberang sudut yang tidak siku-siku. Dan yang ketiga yaitu sisi lawan. Jadi, sisi lawan adalah sisi yang terletak di seberang sudut yang tidak siku-siku. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai fungsi trigonometri. Teman-teman, dalam trigonometri terdapat 6 fungsi trigonometri yang sering digunakan. Nah, fungsi yang pertama yaitu sinus atau sin. Sinus atau sin yaitu perbandingan antara panjang sisi lawan sudut dengan panjang sisi hipotenusa. Nah, dapat ditulis sin A sama dengan lawan per hipotenusa. Contohnya yaitu jika panjang sisi lawan sudut adalah 3 cm dan panjang sisi hipotenusa adalah 5 cm, maka sin A sama dengan 3/5. Yang kedua yaitu kosinus atau cos. Kosinus atau cos yaitu perbandingan antara panjang sisi sebelah sudut dengan panjang sisi hipotenusa. Dapat ditulis cos A sama dengan sebelah per hipotenusa. Contohnya yaitu jika panjang sisi sebelah sudut adalah 4 cm dan panjang sisi hipotenusa adalah 5 cm, maka cos A sama dengan 4/5. Yang ketiga yaitu tangen atau tan. Jadi tangen atau tan yaitu perbandingan antara panjang sisi lawan sudut dengan panjang sisi sebelah sudut. Tangen dapat ditulis tang dalam kurung A sama dengan lawan per sebelah. Contohnya, jika panjang sisi lawan sudut adalah 3 cm dan panjang sisi sebelah sudut adalah 4 cm, maka tan A sama dengan 3/4. Yang keempat yaitu sekan atau sek. Nah, perbandingan antara panjang sisi hipotenusa dengan panjang sisi sebelah sudut merupakan pengertian dari sek. Dapat ditulis sek A sama dengan hipotenusa per sebelah. Contohnya, jika panjang sisi hipotenusa adalah 5 cm dan panjang sisi sebelah sudut adalah 4 cm, maka sek A sama dengan 5/4. Nah, perbandingan antara panjang sisi hipotenusa dengan panjang sisi lawan sudut merupakan pengertian dari kosekan. Nah, dapat ditulis kosekan sama dengan hipotenusa per lawan. Contohnya, jika panjang sisi hipotenusa adalah 5 cm dan panjang sisi lawan sudut adalah 3 cm, maka kosekan sama dengan 5/3. Yang terakhir yaitu kostangen atau cot. Nah, perbandingan antara panjang sisi sebelah sudut dengan panjang sisi lawan sudut merupakan pengertian dari kotangen. Dapat ditulis cot sama dengan sebelah per lawan. Contohnya, jika panjang sisi sudut sebelah adalah 4 cm dan panjang sisi lawan sudut adalah 3 cm, maka cot A sama dengan 4/3. Selanjutnya, kita akan beralih pada rumus trigonometri. Teman-teman, ada beberapa rumus trigonometri yang umumnya sering digunakan oleh kita. Yang pertama yaitu sin dalam kurung A sama dengan cos dalam kurung 90 kurang A. Yang kedua yaitu cos dalam kurung A sama dengan sin dalam kurung 90 kurang A. Yang ketiga, tan dalam kurung A sama dengan sin dalam kurung A dibagi cos dalam kurung A. Yang keempat yaitu sec dalam kurung A sama dengan 1 per cos dalam kurung A. Yang kelima yaitu CSC dalam kurung A sama dengan 1 per sin dalam kurung A. Yang keenam, cot dalam kurung A sama dengan 1 per tan dalam kurung A. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai identitas trigonometri.
Identitas trigonometri adalah persamaan yang menghubungkan fungsi trigonometri yang berbeda seperti sinus, kosinus, dan tangen. Identitas ini digunakan untuk menyederhanakan eksperimen trigonometri, menyelesaikan persamaan trigonometri, dan membuat grafik trigonometri. Nah teman-teman, sebelum menuju ke identitas trigonometri, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari identitas sinus, kosinus, dan tangen. Jadi teman-teman, identitas sinus adalah identitas yang menghubungkan sinus sudut dengan kosinus sudut yang sama. Identitas ini dapat ditulis sebagai sin dalam kurung A sama dengan cos dalam kurung 90 kurang A. Pengertian dari identitas ini adalah bahwa sinus sudut A sama dengan kosinus sudut yang sama dengan 90 derajat minus A. Yang kedua yaitu identitas kosinus. Teman-teman, identitas kosinus adalah identitas yang menghubungkan kosinus sudut dengan sinus sudut yang sama. Identitas ini dapat ditulis sebagai cos dalam kurung A sama dengan sin dalam kurung 90 kurang A. Pengertian dari identitas ini adalah bahwa kosinus sudut A sama dengan sinus sudut yang sama dengan 90 derajat minus A. Yang ketiga yaitu identitas tangen. Identitas tangen adalah identitas yang menghubungkan tangen sudut dengan sinus dan kosinus sudut yang sama. Identitas ini dapat ditulis sebagai tangen dalam kurung A sama dengan sin A per cos dalam kurung A. Pengertian dari identitas ini adalah bahwa tangen sudut A sama dengan perbandingan antara sinus sudut A dan kosinus sudut A. Nah, identitas yang pertama yaitu identitas Pitagoras. Identitas Pitagoras adalah identitas yang menghubungkan sinus dan kosinus sudut dengan nilai 1. Identitas ini dapat ditulis sebagai sin pangkat 2 dalam kurung A tambah cos pangkat 2 dalam kurung A sama dengan 1. Pengertian lain dari identitas ini adalah bahwa kuadrat sinus sudut A ditambahkan dengan kuadrat kosinus sudut A sama dengan 1. Identitas yang berikutnya yaitu identitas sudut ganda. Jadi teman-teman, identitas sudut ganda adalah identitas yang menghubungkan sinus dan kosinus sudut ganda dengan sinus dan kosinus sudut tunggal. Identitas ini dapat ditulis sebagai sin dalam kurung 2A sama dengan 2 sin dalam kurung A cos dalam kurung A. Pengertian lain dari identitas ini yaitu berarti bahwa sinus sudut ganda 2A sama dengan 2 kali perbandingan antara sinus sudut A dan kosinus sudut A. Dan kosinus sudut ganda 2A sama dengan perbandingan antara kuadrat kosinus sudut A dan kuadrat sinus sudut A. Identitas trigonometri yang terakhir yaitu identitas sudut setengah. Jadi teman-teman, identitas sudut setengah adalah identitas yang menghubungkan sinus dan kosinus sudut setengah dengan sinus dan kosinus sudut penuh. Identitas ini dapat ditulis sebagai sin dalam kurung A per 2 sama dengan plus minus akar 1 min cos dalam kurung A per 2. Pengertian dari identitas ini adalah bahwa sinus sudut setengah A per 2 sama dengan perbandingan antara akar kuadrat dari perbandingan antar 1 minus kosinus sudut A dan 2. Dan kosinus sudut setengah A per 2 sama dengan perbandingan antara akar kuadrat dari perbandingan antara 1 plus kosinus sudut A dan 2. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa dalam penggunaannya, identitas yang paling sering digunakan yaitu identitas Pitagoras. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menyelesaikan sebuah contoh soal trigonometri. Jadi, soal yang pertama yaitu, jika sin dalam kurung A sama dengan 3 per 5, maka cos dalam kurung A sama dengan... Nah, teman-teman, langsung saja kita akan menyelesaikan soal berikut melalui beberapa langkah. Yang pertama-tama, kita harus mengingat terlebih dahulu identitas Pitagoras, yaitu sin pangkat 2 dalam kurung A tambah cos pangkat 2 dalam kurung A sama dengan 1. Teman-teman, karena sin dalam kurung A sama dengan 3 per 5, maka sin pangkat 2 dalam kurung A sama dengan 3 per 5 pangkat 2 sama dengan 9 per 25. Selanjutnya, kita substitusikan nilai sin pangkat 2 dalam kurung A ke dalam identitas Pitagoras.
menjadi 9/25 tambah cos pangkat 2 dalam kurung A sama dengan 1. Selanjutnya, kita mengurangi 9/25 dari kedua sisi, menjadi cos pangkat 2 dalam kurung A sama dengan 1 kurang 9/25 menjadi 16/25. Selanjutnya, kita mengambil akar kuadrat dari kedua sisi, yaitu cos dalam kurung A sama dengan plus minus akar 16/25 menjadi plus minus 4/5. 4 dihasilkan dari akar 16 dan 5 dihasilkan dari akar 25. Nah, teman-teman, karena cos dalam kurung A adalah perbandingan antara panjang sisi sebelah sudut dengan panjang sisi hipotenusa, maka cos A harus positif. Jadi, cos dalam kurung A sama dengan 4/5. Selanjutnya, kita akan beralih pada contoh soal yang kedua. Pertanyaannya, jika tan dalam kurung A sama dengan 2/3, maka sek dalam kurung A sama dengan... Nah, teman-teman, langkah yang pertama yaitu kita harus mengingat identitas Pythagoras, yaitu tan pangkat 2 dalam kurung A tambah 1 sama dengan sek pangkat 2 dalam kurung A. Teman-teman, karena tan dalam kurung A sama dengan 2/3, maka tan pangkat 2 dalam kurung A sama dengan 2/3 pangkat 2 sama dengan 4/9. Selanjutnya, kita substitusikan nilai tan pangkat 2 dalam kurung A ke dalam identitas Pythagoras menjadi 4/9 tambah 1 sama dengan sek pangkat 2 dalam kurung A. Kemudian teman-teman, kita tambahkan 1 ke 4/9 menjadi sek pangkat 2 dalam kurung A sama dengan 13/9. Kemudian kita mengambil akar kuadrat dari kedua sisi, yaitu sek dalam kurung A sama dengan plus minus akar 13/9 sama dengan plus minus akar 13/3. Karena sek A adalah perbandingan antara panjang sisi hipotenusa dengan panjang sisi sebelah sudut, maka sek A harus positif. Jadi sek A sama dengan akar 13/3. Oke teman-teman, itu saja materi trigonometri yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching. Be happy and have a nice day.